Pada malam harinya, tepatnya selepas sholat Isya, orang tua Eka tiba-tiba mendapat telepon penting dari calon menantunya. Meski singkat, percakapan dengan bahasa Inggris itu pun seketika membuat ayah Eka kaget dan panik. Di dalam panggilan itu, Mirza mengaku kepada calon ayah mertuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan sepasang sejoli beda negara. Nah, daripada kelamaan yuk langsung kita bahas. Seorang perempuan yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur, bernama Aishwara Indah Sari Eka Putri atau yang lebih akrab disapa dengan Eka, berusia 26 tahun. Untuk kesehariannya, ia merupakan seorang karyawan bank swasta di kawasan elit Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Menurut beberapa rekan kerjanya, Eka ini dikenal sebagai seorang wanita yang lugu, pendiam, jarang berbaur, dan sangat sopan kepada siapapun juga. Sedangkan menurut atasannya, Eka merupakan karyawan yang rajin, pekerja keras, dan sangat bisa diandalkan. Selain itu, ia juga diketahui sebagai sosok yang religius. Hal tersebut dibenarkan oleh para rekan kerjanya yang mengatakan bahwa Eka tidak pernah ikut kegiatan yang macam-macam di luar sana, kecuali pengajian rutin yang diadakan setiap hari Jumat siang oleh para karyawan bank tersebut. Pada suatu hari di tahun 2011, Eka dikenalkan oleh salah satu teman kerjanya dengan seorang pria bernama Mirza Nuruzaman. Sedikit informasi mengenai laki-laki yang dikenalkan ke Eka. Mirza Nuruzaman, atau yang lebih akrab disapa dengan Mirza, merupakan seorang pria berusia 35 tahun yang berkebangsaan India. Diketahui bahwa Mirza ini sebenarnya tinggal di negaranya. Nah, setelah perkenalan dengan Eka, keduanya pun menjalin komunikasi dengan intens. Karena merasa cocok, singkat cerita, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menjalin kasih. Guna meyakinkan rasa cintanya kepada Eka, pada pertengahan tahun 2011, Mirza memutuskan untuk datang ke Indonesia, atau lebih tepatnya mendatangi rumah Eka dengan tujuan meminta restu kepada kedua orang tua kekasihnya. Oh iya guys, diketahui kedatangannya ke Indonesia ini merupakan kali pertamanya. Kepada orang tua Eka, Mirza memperkenalkan dirinya sebagai seorang konsultan dari India yang bekerja untuk Kesultanan Negara Oman Timur Tengah. Selain itu juga ia mengatakan jika ia datang dengan niatan untuk bertemu sekaligus melamar kekasih hatinya. Menurut orang tua dari Eka, kesan pertama ketika melihat Mirza adalah ia merupakan pria yang sopan, ramah, dan sangat berwibawa. Selain itu, ia juga sangat pintar serta fasih dalam berbahasa Inggris dan pastinya terlihat begitu religius. Hal tersebut terbukti ketika azan berkumandang. Ia segera mengajak orang tua dari Eka untuk menunaikan ibadah sholat di masjid. Melihat apa yang ditampilkan oleh Mirza, tentunya membuat kedua orang tua Eka sangat senang jika anaknya dipinang oleh pria itu. Sehingga kedua orang tua Eka pun langsung merestui anaknya untuk melangsungkan pernikahan. Rencananya pernikahan tersebut akan digelar pada tahun 2012. Dan setelah mendapatkan restu dari keluarga sang pujaan hati, ditambah lagi
pihak keluarga juga telah menetapkan tanggal pernikahan. Mirza akhirnya kembali ke negaranya untuk menjalani pekerjaannya. 1 bulan sebelum tragedi berdarah ini terjadi, atau tepatnya pada pertengahan Agustus 2012, menjelang pernikahan keduanya, Mirza terbang dari India ke Indonesia untuk membantu persiapan pernikahan. Ini merupakan kedatangan yang kedua kalinya bagi Mirza ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Mirza menyewa sebuah unit apartemen, tepatnya di apartemen Kalibata City lantai 16 Tower Borneo. Hubungan keduanya pun berjalan lancar-lancar saja seperti sepasang sejoli pada umumnya. Hari-hari menjelang pernikahan juga mereka lalui dengan penuh kasih sayang. Sampai pada seminggu sebelum acara berlangsung, atau tepatnya pada 22 September 2012, ketika Mirza menjemput kekasih hatinya setelah pulang dari tempat kerja. Hal ini juga diperkuat oleh salah satu rekan kerja Eka yang menyebutkan bahwa pada sore itu Eka dijemput oleh kekasihnya. Diketahui bahwa meskipun beberapa teman di tempat kerja Eka sudah tahu mengenai hubungan antara keduanya, Eka yang cenderung tertutup sangat merahasiakan hubungannya dengan Mirza. Nah, setelah menjemput Eka dari tempat kerjanya, sepasang sejoli ini pun langsung menuju unit apartemen yang menjadi tempat tinggal Mirza dengan tujuan membahas masalah persiapan pernikahan mereka. Pada malam harinya, tepatnya selepas sholat Isya, orang tua Eka tiba-tiba mendapat telepon penting dari calon menantunya. Meski singkat, percakapan dengan bahasa Inggris itu pun seketika membuat ayah Eka kaget dan panik. Di dalam panggilan itu, Mirza mengaku kepada calon ayah mertuanya bahwa ia tidak sengaja telah membunuh dan menggorok leher Eka. Awalnya ayah Eka menyangka bahwa dirinya salah dengar, tetapi setelah dijelaskan beberapa kali oleh Mirza, akhirnya orang tua dari Eka baru percaya dengan apa yang telah terjadi. Masih di dalam panggilan yang sama, ayah Eka langsung mencecar calon menantunya soal apa yang tengah terjadi di antara mereka. Tapi saat itu Mirza sama sekali tidak mau bicara dan hanya diam saja. Selain itu, calon menantunya tersebut juga sempat mengaku jika dirinya kala itu sedang berada di dekat rel kereta api. Namun ia sama sekali tidak menjelaskan apa tujuannya di sana. Nah, ketika ayah Eka menanyakan apa yang menjadi motif Mirza menghabisi anaknya, secara tiba-tiba telepon langsung ditutup dan ponsel Mirza dimatikan. Sehingga ketika ayah Eka berusaha menghubunginya kembali, ponsel tersebut sudah tidak aktif lagi. Merasa sangat panik dengan keadaan saat itu, ayah Eka langsung mengajak istrinya untuk segera pergi ke apartemen Kalibata City yang menjadi tempat tinggal Mirza dengan menggunakan taksi. Sesampainya di depan lobi, ayah Eka yang turun dari taksi langsung berteriak meminta tolong kepada petugas apartemen bahwa anaknya sudah dibunuh di unit apartemen tersebut. Selain itu, ayah Eka juga menceritakan perihal pengakuan menyeramkan dari calon menantunya. Ketika sampai di depan unit apartemen yang disewa oleh Mirza, ternyata pintu apartemen tersebut dalam keadaan terkunci rapat, sehingga pihak keamanan harus mengambil kunci cadangan terlebih dahulu. Sembari menunggu kunci, orang tua Eka kembali dikejutkan dengan kabar seorang pria yang mengalami kecelakaan dan tewas tertabrak kereta api di sebuah rel yang berlokasi tidak jauh dari apartemen tersebut. Saat itu ayah Eka masih ingat betul dengan ucapan terakhir dari calon menantunya yang mengaku sedang berada di dekat rel kereta api. Tanpa berpikir panjang, ia langsung meminta pihak keamanan apartemen untuk diantarkan ke lokasi kecelakaan guna memastikan siapa pria yang sudah bunuh diri itu. Sesampainya di sana, ayah Eka melihat ada banyak sekali warga yang bergerombol sekaligus pihak kepolisian yang sedang melakukan evakuasi terhadap jasad seorang pria
yang terlindas kereta api. Dan benar saja ketika ayah Eka mengecek jasad tersebut, ternyata jasad itu benar-benar calon menantunya. Seketika itu juga ayah Eka langsung menceritakan perihal kronologi dari kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang saat itu sedang melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil olah TKP di lokasi kedua, pihak kepolisian membenarkan bahwa jasad tersebut telah dipastikan sebagai Mirza Nuruzaman alias Mirza calon suami Eka. Hal ini dikuatkan dengan ditemukannya ponsel serta paspor yang sudah berhamburan tidak jauh dari tempat penemuan jasad. Setelah mendapatkan informasi dari ayah Eka, pihak kepolisian pun bertindak cepat dengan mendatangi lokasi pertama yakni apartemen Kalibata City lantai 16 bersama dengan ayah Eka. Setibanya di sana, pihak kepolisian langsung masuk ke dalam unit apartemen milik Mirza. Pihak berwajib mengungkapkan bahwa jasad Eka ditemukan tergeletak bersimpah darah di atas kasur dengan posisi bagian mulut sudah robek. Selain itu juga ditemukan luka sayatan yang sangat dalam di bagian lehernya. Tidak hanya itu saja, juga ditemukan sebilah pisau yang diduga kuat sebagai senjata pembunuhan. Jasad tersebut pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian dari Polsek Pancoran langsung mengusut kasus ini dengan memeriksa beberapa saksi dan juga barang bukti yang ada. Namun karena tidak ada satu orang pun saksi yang melihat kejadian tersebut, pihak kepolisian pun tidak bisa menyimpulkan apa motif di balik kasus pembunuhan dan bunuh diri tersebut. Berdasarkan hasil otopsi dari jasad Eka, ditemukan luka-luka lebam serta goresan di kedua tangannya, sehingga pihak kepolisian dapat menyimpulkan bahwa sebelum pembunuhan tersebut terjadi, keduanya ini diduga kuat sempat terlibat adu mulut yang berakhir dengan kekerasan fisik. Pihak kepolisian pun berspekulasi bahwa jangan-jangan si pelaku ini mencoba untuk memaksa Eka melakukan sesuatu yang tidak ia kehendaki, sehingga keduanya terlibat adu mulut dan berakhir dengan tindakan kekerasan. Sebelum Eka akhirnya meninggal dunia akibat luka sayatan di leher. Apalagi korban memang dikenal sebagai sosok yang taat beragama, sehingga pihak kepolisian yakin bahwa Eka mungkin saja dipaksa untuk melakukan hal yang tidak semestinya. Selain itu, pihak kepolisian juga sempat mengecek rekaman CCTV yang ada di bangunan apartemen tersebut. Dan berdasarkan hasil rekaman CCTV, pihak kepolisian membenarkan bahwa terlihat jelas pada 22 September 2012 sore hari, Eka dan Mirza berjalan beriringan dan masuk ke dalam unit apartemen itu berdua. Namun tidak lama kemudian Mirza keluar seorang diri dengan gelagat ketakutan. Berdasarkan dari bukti-bukti yang ada di TKP, informasi yang valid dari beberapa orang saksi yang sudah diperiksa, serta laporan dari hasil otopsi, akhirnya pihak kepolisian pun menyimpulkan bahwa Eka meninggal dunia akibat luka sayatan di bagian leher yang dilakukan oleh Mirza. Kemudian pelaku juga meninggal akibat bunuh diri terlindas kereta api jurusan Jakarta Bogor yang melintas di Kalibata sekitar jam 8.30 malam hari. Sehingga akhirnya pihak kepolisian pun memutuskan untuk menutup kasus ini sebagai kasus pembunuhan disertai dengan bunuh diri. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata.
Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.